Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Kang Teteh. Berjumpa kembali bersama saya Anissa Nurul dalam program Beja Antara. Polresta Bogor Kota menangkap 33 tersangka kasus narkoba dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Rismo Teguh Prakoso menyebut di antara ke-33 tersangka sebanyak 4 orang diantaranya merupakan residivis. Sebanyak 33 orang tersangka penyalahguna narkoba ditangkap Satuan Narkoba Polresta Bogor sepanjang bulan Mei hingga awal Juni. Terdiri dari 16 orang tersangka pengedar sabu-sabu, 4 orang tersangka kasus ganja, 9 orang tersangka pengedar tembakau sintetis, dan 4 orang tersangka pengedar pil psikotropika. Dari tangan para tersangka, seperti dipaparkan Kapolresta Bogor Kota, Komisaris Besar Polisi Rismo Teguh Prakoso, dalam konferensi pers pada 6 Juni, pihaknya menyita lebih dari 1 kg barang bukti, berupa 223,88 gram sabu-sabu, 776,11 gram ganja, 235,22 gram tembakau sintetis, dan 149 butir pil psikotropika. Mereka melakukan aksi dalam sejumlah kasus, 4 kasus di Bogor Utara, 4 kasus di Bogor Timur, 4 kasus di Bogor Selatan, 5 kasus di Bogor Tengah, 9 kasus di Bogor Barat, dan 5 kasus di Tanah Sareal. Para tersangka bertransaksi jual beli dengan sistem tempel atau peta, di mana pembeli memesan ke bandar melalui media sosial. Di antara para tersangka, 4 orang diantaranya merupakan residivis. Residivis menjalani di lapas Paledang, ada yang di Cilegon, ada yang di Cirebon, dan di antaranya ada yang sudah melakukan sekali, 2 kali, dan 3 kali melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika ini. Para tersangka narkotika dijerat dengan pasal 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana hingga seumur hidup dan denda paling banyak 8 miliar rupiah. Sementara tersangka pengedar obat psikotropika dijerat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang narkotika dan psikotropika, pasal 60 dan 62 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Dari Kota Bogor, Jawa Barat, Fauzar Ilham, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kepolisian Resor Kota Denpasar bersama Imigrasi Ngurah Rai menindak warga negara asing asal Australia yang melakukan penganiayaan di Kuta Bali. Menyikapi hal tersebut, pihak imigrasi juga segera melampirkan lembar aturan panduan berwisata sesuai surat edaran Gubernur Bali bagi wisatawan mancanegara selama berada di Bali dalam paspor WNA. Lagi-lagi turis asing kembali berulah di Pulau Dewata. Kali ini warga negara berkebangsaan Australia harus diamankan penegak hukum Indonesia di kawasan Kuta, Kabupaten Badung, Bali karena melakukan tindak kekerasan terhadap kekasihnya yang merupakan warga negara Indonesia. Korban saat itu meminta pelaku untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya. Namun pelaku yang di bawah pengaruh alkohol mengaku tidak pernah meminjam uang tersebut. Perselisihan pun terjadi dan berujung pada penganiayaan terhadap korban. Setelah melapor ke Polsek Kuta, pihak kepolisian mengamankan pelaku dan sejumlah barang bukti lainnya dari tempat pelaku menginap. Di antaranya 3 senjata laras panjang airsoft gun dan 2 laras pendek serta beberapa senjata tajam. Dalam konferensi pers Selasa 6 Juni di Polsek Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Kapolresta Denpasar Kombes Pol Bambang Yugo Pamungkas mengungkapkan pelaku mengaku sebagai anggota pasukan khusus Australia yang melakukan pelatihan military base Renon untuk tim sniper Indonesia. Namun setelah dikonfirmasi dengan imigrasi, pelaku merupakan seorang teknisi. Ternyata selain ada penganiayaan, juga yang bersangkutan pernah mencuri, yaitu di Under Armour, ya, toko Under Armour.
Menyikapi ulah turis yang nakal tersebut, kantor imigrasi Ngurah Rai akan lebih ketat dalam menyaring kedatangan wisatawan mancanegara. Nah, bagaimana masuknya orang asing kita seleksi secara ketat. Bagaimana persyaratan orang asing masuk, tiket pulang dan segala macam, akomodasi. Nah, dalam waktu dekat ini kita akan membagikan ke dalam paspor masing-masing warga negara orang asing himbauan do and don'ts sebagaimana sudah dituangkan dalam surat edaran Pak Gubernur Bali. Sedikitnya tercatat 15.000 hingga 16.000 WNA yang masuk ke Bali setiap harinya. Pihak imigrasi pun terus berupaya menjaga pariwisata Bali tetap kondusif dengan bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan kepolisian. Dari Badung, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara, mewartakan. Presiden Joko Widodo bertolak ke Malaysia untuk menemui Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan berunding mengenai isu-isu penting yang telah dibahas bertahun-tahun namun tidak kunjung menemui titik akhir. Salah satunya adalah isu perbatasan RI Malaysia dan pekerja migran Indonesia. Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan delegasi terbatas bertolak ke Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu 7 Juni. Kunjungan kepala negara tersebut merupakan kunjungan balasan untuk memenuhi undangan dari Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan juga adanya pertemuan dengan Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah. Di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Presiden mengatakan akan berunding dengan PM Anwar mengenai perundingan-perundingan yang tak kunjung usai selama bertahun-tahun antar kedua negara. Kunjungan saya ke Malaysia akan kita gunakan untuk menyelesaikan beberapa perundingan-perundingan penting yang sudah berjalan bertahun-tahun dan tidak selesai, yaitu isu mengenai perbatasan dan isu mengenai perlindungan PMI Indonesia dan tentunya hal-hal lain yang penting. Sebelum melakukan kunjungan kenegaraan ke Malaysia, Presiden Joko Widodo terlebih dahulu menghadiri acara Eco-Spirity Week 2023 di Singapura. Dalam agenda tersebut, Presiden tampil menjadi pembicara utama dan siap memanfaatkan momentum tersebut untuk ajang promosi investasi Indonesia. Presiden dijadwalkan kembali ke tanah air pada Kamis malam 8 Juni. Dari Jakarta, Afra Augesti, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Puan Maharani membeberkan sejumlah nama yang menjadi kandidat Cawapres Ganjar Pranowo. Hal itu diungkapkan Puan saat menghadiri rapat kerja nasional 3 PDIP di Jakarta. Yang terakhir adalah setelah sambutan pembukaan oleh Ketua Umum. Puan Maharani membeberkan 10 nama yang menjadi kandidat calon wakil presiden Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo dalam pemilihan presiden mendatang. Ditemui di sela kegiatan rapat kerja nasional Rakernas 3 PDIP di Jakarta, Selasa 6 Juni, Puan menyebutkan beberapa nama, di antaranya adalah Mahfud MD, Erick Thohir, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Agus Harimurti Yudhoyono, serta Airlangga Hartarto. Puan Maharani yang merupakan Ketua DPP PDI Perjuangan menyebutkan bahwa masing-masing kandidat Cawapres mempunyai kelebihan yang nantinya akan jadi pertimbangan. Dan semuanya tentu saja mempunyai kelebihan-kelebihan yang nantinya akan dipertimbangkan dan kemudian apakah itu bisa bekerja sama dengan calon presiden dari PDI Perjuangan sesuai dengan visi misi, cita-cita dan lain-lain sebagainya. Jadi nama tetap akan kami konsultan, tapi belum hari ini. Hari ini masih menimbang-nimbang nama-nama yang ada. Dalam kesempatan yang sama, Ganjar Pranowo mengatakan pembahasan soal Cawapres akan dilakukan bersama-sama dengan partai yang telah menyatakan bekerja sama dalam Pilpres 2024. Silakan
pertandingan, maka pasti akan terjadi bentukan. Masing-masing juga sudah melemparkan kembali, bolehkah? Kalau menjadi kami boleh, nggak boleh, silakan dimasukkan, nanti akan kita rapatkan, dan tentu tadi seperti Bapak sampaikan, juga tolong sampaikan, kita akan bahas setelah mengerucut, dikonsultasikan, nanti dikomunikasikan dengan capresnya. Lebih lanjut, Ganjar meminta untuk bersabar terkait kandidat cawapres, sebab nantinya nama-nama kandidat itu akan dikerucutkan dan dikomunikasikan dengan dirinya agar bisa membangun visi misi untuk kemajuan bangsa. Dari Jakarta, Yogi Rahman, Anggah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sebanyak 55.245 keluarga di Provinsi NTB masih terdaftar sebagai penduduk miskin ekstrim, dengan persentase kemiskinan mencapai 3,29% di tahun 2023. Melalui rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan di Mataram, seluruh kabupaten kota diminta membuat regulasi khusus guna mendukung setiap program-program pengentasan kemiskinan dapat tepat sasaran. Pemerintah Provinsi NTB menggelar rapat koordinasi bersama seluruh perangkat daerah lintas kabupaten kota di Mataram pada Selasa 6 Juni untuk memastikan setiap penanggulangan kemiskinan dapat mencapai target angka 0 pada Desember 2024 mendatang. Dalam rapat ini diputuskan validasi data penduduk miskin harus diutamakan, baik secara data nama dan alamat, guna mendukung setiap program-program penanggulangan sehingga bisa tepat sasaran, seperti halnya dengan memperkuat peran desa yang dituangkan melalui musyawarah desa untuk menghimpun data akurat penduduk miskin NTB. Aksi kita ke depan, rencana penguatan, tentunya kita bagaimana meningkatkan kualitas daripada musdes itu sendiri, sehingga ketepatan sasaran itu bisa diperoleh. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB melakukan sosialisasi kepada warga pesisir pantai agar mereka memiliki kemampuan mengelola pendapatan sebagai upaya untuk menekan angka kemiskinan. Yang menjadi persoalan itu adalah ketika mereka melimpah hasil tangkapannya, mereka jual ke pasar, banyak uangnya, dan mereka di sinilah dibutuhkan saya bilang tadi manajemen hidup, yaitu terkait dengan tata kelola penggunaan kebutuhan berdasarkan skala prioritas. Berdasarkan data yang dihimpun Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan NTB, bahwa presentasi penduduk miskin kategori ekstrim hingga tahun 2023 mencapai 3,29% atau mencapai 176.029 jiwa dari 55.245 keluarga di 9 kabupaten kota. Data tersebut mencakup Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Timur. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara mewartakan. Otoritas Jasa Keuangan Malang menggandeng Babinsa dan Babin Kamtibmas di Kota Malang untuk memperkuat literasi keuangan bagi masyarakat, agar masyarakat terhindar dari penawaran investasi maupun pinjaman daring ilegal. Otoritas Jasa Keuangan OJK Malang menggandeng Babinsa dan Babin Kamtibmas sekota Malang untuk memperkuat literasi keuangan bagi masyarakat, agar warga terhindar dari penawaran investasi maupun pinjaman daring ilegal. Kepala OJK Malang Sugiarto Kasmuri pada Selasa 6 Juni mengungkapkan, tingkat inklusi keuangan warga Kota Malang sebesar 86%, sedangkan literasi keuangan di angka 69%. Meski terlihat baik, namun masih banyak warga rentan menjadi korban penawaran investasi dan pinjaman ilegal. Persyaratan mudah, proses cepat, dan tawaran pendapatan tinggi dalam waktu singkat memicu warga untuk mudah tergiur. Yang namanya program literasi itu tidak bisa dilakukan hanya oleh OJK saja, tetapi dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, termasuk juga bapak-bapak kita dan ibu yang tergabung di Babinsa dan Babin Kamtibmas, karena mereka yang langsung interaksi dengan masyarakat, ketemu langsung dengan masyarakat. Kalau kami paling sekali-sekali ketemu kan gitu. Kepala Staf Kodim 0833 Kota Malang, Mayor ARM Khairul Effendi mendukung pelibatan Babinsa agar bisa memberikan pemahaman dan kewaspadaan di tingkat masyarakat.
harapan kami dengan adanya ini, mereka tahu, mereka menularkan ke masyarakat, biar masyarakat kita ini ngertilah sedikit, biar nggak gampang ketipu dengan investasi yang menjanjikan. Keberadaan Babinsa dan Babin Kamtibmas ini akan menjadi agen atau kepanjangan tangan OJK di masyarakat. Program ini merupakan tindak lanjut kerjasama OJK dengan Mabes TNI dan Bareskrim Polri dalam penguatan Satgas Waspada Investasi. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Saiful Afandi, Kantor Berita Antara mewartakan. Masalah anak gizi kronis atau stunting masih menjadi isu penting nasional yang harus segera dituntaskan termasuk di Kota Padang, Sumatera Barat. Untuk membantu pemerintah menurunkan kasus stunting, warga di Kelurahan Kampung Lapai, Kecamatan Nanggalo, membentuk dapur sehat yang anggarannya berasal dari program Bapak Asuh Stunting. 1, 2, 3. Sebanyak 13 dari total 35 anak menderita gizi kronis atau stunting di Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat. Mereka mendapatkan bantuan makanan untuk perbaikan gizi pada Selasa 6 Juni. Bantuan makanan tersebut berasal dari warga setempat melalui program Bapak Asuh Stunting. Selama 12 hari ke depan, anak-anak yang menderita stunting ini akan diberi makanan bergizi dan dipantau tumbuh kembang serta kesehatannya oleh tim medis dari Puskesmas. Kepedulian dan keterlibatan masyarakat memang sangat diharapkan untuk menekan angka stunting yang dijalankan melalui Dapur Sehat Atasi Stunting atau yang disingkat dengan Dahsyat. Sebetulnya inilah yang ditunggu-tunggu, uluran tangan dari Bapak Asuh yang dermawan. Apakah itu dari masyarakat, CSR namanya, apakah komunitas apa saja, atau warga masyarakat yang beriuran untuk memberikan makanan yang akan diolah nanti bersama dapur gizi dan dahsyat ini bisa langsung disalurkan kepada keluarga-keluarga yang benar-benar stunting ataupun keluarga yang berisiko stunting. 49 balita yang rentan terkena stunting berada di Kelurahan Tasikmadu, Kota Malang, Jawa Timur. 13 orang diantaranya menjadi prioritas dan membutuhkan pendampingan atau intervensi oleh ahli gizi serta petugas dari Puskesmas. Mereka juga akan mendapatkan bantuan makanan bergizi selama 3 bulan. Setiap hari Selasa, warga memberikan bantuan makanan bergizi kepada warga yang memiliki anak menderita stunting melalui program yang disebut dengan Dagadu Anting alias Dapur Warga Tasikmadu Atasi Stunting. Kepedulian warga ini terlihat dalam kegiatan yang digelar di Aula Kantor Kelurahan pada Selasa 6 Juni. Penyebabnya banyak, kan ada dari pola asuh anak, ada yang memang dari keluarga miskin ya. Jadi intervensinya juga macam-macam, nanti kan dari ahli gizi ada, dari dokter ada, jadi intervensinya macam-macam nanti. Untuk program ini saya lumayan terbantu sih, soalnya kan kalau misal di luar masih ada biaya mahal yang dikeluarkan buat periksa anak saya. Di saat pemberian bantuan makanan dari warga bagi keluarga dengan anak rentan stunting, petugas juga melakukan pengukuran tinggi badan anak, berat badan, konsultasi gizi, serta pengecekan kadar hemoglobin darah pada anak. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Menteri Koordinator Dinas Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengatakan pemerintah berkomitmen untuk memberikan layanan haji terbaik bagi jamaah lanjut usia. Mengingat pada tahun ini tema yang diangkat adalah Haji Ramah Lansia. Di samping itu juga perlu ada penambahan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi saat memimpin rapat evaluasi pelayanan haji 2023 di Jakarta Selasa 6 Juni memberikan arahan kepada jajarannya untuk memberikan layanan terbaik bagi jamaah haji lansia. Hal ini menjadi atensi pemerintah mengingat jumlah jamaah haji lansia mencapai 45,7%, tertinggi dari 4 tahun terakhir. Pelayanan ini termasuk layanan kesehatan dalam bentuk penambahan dokter spesialis.
Di samping itu juga perlu ada penambahan dokter spesialis karena ini banyak lansia dan di sana banyak mengalami demensia atau psikosomatis, maka di samping diperlukan tambahan psikiater juga perlu ada psikolog. Di samping itu juga perlu ada penambahan. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono mengatakan, Kementerian Kesehatan telah menerjunkan 1.917 tenaga kesehatan yang terdiri dari 537 dokter, 306 diantaranya adalah dokter spesialis, dan 1.474 adalah perawat. Kami juga menyediakan tombol panic button di handphone para jamaah, di mana kalau handphone panic button tersebut ditekan karena ada masalah kesehatan, maka jamaah atau tenaga kesehatan yang berkeliling akan langsung menemukan titik poin jamaah yang mendapat masalah kesehatan. Menko PMK Muhadjir juga menginstruksikan jajarannya untuk mengantisipasi suhu panas ekstrim yang tercatat mencapai 50 derajat Celcius. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Sugini, warga Desa Sepat, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, harus menerima kekecewaan akibat gagal berangkat haji tahun ini. Hal ini akibat adanya kesalahan input data pribadi oleh Dinas Dukcapil dan perbedaan data yang menerima pembayaran yang dilakukan oleh pihak bank. Sugini, warga Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, hanya bisa pasrah. Bagaimana tidak? Ibu yang kesehariannya berjualan kebutuhan sehari-hari di warung kecilnya ini tidak bisa berangkat ke Tanah Suci akibat kesalahan data. Sugini dan suaminya telah mendaftar sejak tahun 2012 silam. Harapan ini pupus lantaran terdapat perbedaan data antara tanggal lahir di KTP dan akta kelahiran yang diinput oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemkab Sragen. Tak sampai di situ, terdapat pula perbedaan tahun bukti pembayaran awal ibadah haji. Sugini dan suaminya telah membayar pendaftaran di tahun 2012 yang dijadwalkan berangkat pada 10 Juni 2023. Namun Sugini justru tercatat baru membayar pendaftaran di tahun 2014. Informasi ini baru diterima Sugini menjelang masa keberangkatan haji. Ia kecewa, informasi penting ini tidak disampaikan pada tahun-tahun sebelumnya. Akibatnya ia baru bisa berangkat haji 2 tahun lagi, yakni tahun 2025. Baru ini soalnya Bapak dapat panggilan ini kok. Bedanya jauh juga itu ya. Salahnya itu dari bank kayaknya. Soalnya buka rekeningnya hampir bareng kok. Dari banknya kok beda 2 tahun. Kalau dari pemerintah atau maksudnya Pemkab udah ada yang mau ngasih info ini secara detailnya belum, Bu? Belum. Ya taunya ya kalau salah ini ya baru Bapak dapat kabar dari depan. Kalau tahu dari dulu mesti diurus. Gagal berangkat haji, sang suami Pardianto yang berprofesi sebagai peternak terpaksa harus berangkat haji sendirian. Ya saya sendiri juga rasanya kecewa juga karena saya memang ingin juga ibu itu berangkat bersama saya bersama-sama itu sangat saya usahakan sebenarnya, cuman bagaimanapun juga tidak bisa apa-apa saya hanya pasrah juga jalan. Udah kemarin waktu ada berita penambahan kuota 8.000 orang katanya itu saya berkas-berkasnya itu saya bawa ke Kemenang, saya tanyakan di sana. Katanya KPIA Masaran itu hanya dapat 48. Itu kemarin kalau bisa itu kan istri saya biar ikut, tapi ternyata nggak bisa. Meski tidak berangkat bersama, Sugini tetap sabar dan menyiapkan segala kebutuhan sang suami untuk dibawa ke Tanah Suci.
Untuk diketahui, Kementerian Agama Kabupaten Sragen mencatat ada sebanyak 943 calon jamaah haji yang akan diberangkatkan tahun ini. Dari Sragen, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menjelang Idul Adha 1444 Hijriah, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalimantan Timur secara intensif memantau masuknya hewan-hewan kurban, khususnya sapi yang berasal dari luar daerah untuk mengantisipasi penyebaran virus penyakit mulut dan kuku. Salah satunya dengan mengenakan tanda yang disematkan di telinga hewan kurban atau ear tag. Untuk mengantisipasi potensi penyebaran virus pada hewan kurban khususnya penyakit mulut dan kuku atau PMK, menjelang Idul Adha tahun ini, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalimantan Timur menyiapkan mekanisme pemantauan. Salah satunya dengan mengenakan ear tag atau tanda yang disematkan di telinga hewan kurban, utamanya sapi yang berasal dari luar provinsi. AirTag berisikan kode batang yang memuat data tentang vaksinasi dan kesehatan hewan ternak hingga data pemilik serta lokasi hewan tersebut berada. Pemasangan AirTag seperti dijelaskan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kaltim, Fahmi Himawan pada 7 Juni, dilakukan sejak kedatangan sapi-sapi tersebut dari daerah aslinya, diiringi dengan pemberian vaksinasi saat dilakukan karantina. Petugas yang melakukan pemasangan AirTag jelasnya berkoordinasi dengan petugas yang melakukan vaksinasi. Setiap dilakukan vaksinasi atau pemeriksaan kesehatan, maka akan dipasang AirTag. AirTag tadi itu kayak buku peduli lindungi kita. Di situ nanti akan ketahuan apakah dia sudah dilakukan vaksin. Vaksin yang pertama apa yang kedua, apa sudah booster. Jadi sama, ada vaksin yang satu, 9 bulan vaksin yang kedua, terus ada booster. Penandaan AirTag tidak hanya berfungsi untuk memantau kesehatan hewan, tapi juga untuk mengetahui jumlah dan asal populasi hewan kurban, utamanya dari daerah-daerah pemasok yang tercatat pernah memiliki riwayat kasus PMK. Berdasarkan data yang ada di AirTag, hewan kurban yang masuk ke Kaltim sebagian besar berasal dari wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Hanifan Ma'ruf, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendorong para petani kedelai untuk meningkatkan produksi dan kualitas kedelai lokal. Saat berada di Kabupaten Sukoharjo, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah Supriyanto meminta petani menyesuaikan varietas tanaman kedelai agar sesuai kebutuhan pasar. Seiring mulai membaiknya harga jual dari petani, pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya meningkatkan produksi kedelai lokal. Namun karena produksi kedelai lokal belum bisa memenuhi kebutuhan kedelai di Jateng, pemerintah tetap melakukan impor. Untuk itu saat mengunjungi pabrik pengolahan benih kedelai di Sukoharjo pada 6 Juni, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Supriyanto mempersilahkan masyarakat untuk melakukan inovasi terkait pengolahan tahu. Hal lain yang juga tidak kalah penting menurutnya adalah petani harus menyesuaikan varietas tanaman kedelai agar sesuai kebutuhan pasar. Di sisi lain, dia mengakui penggunaan alat modern di industri pengolahan kedelai di Jateng masih sedikit, bahkan kurang dari 5 lokasi. Provinsi itu kalau luasan kita 60.000 aja, kali 50 kilo kan ada 3.000 ton kebutuhan panen. 3.000 ton, kalau saya di Jawa Tengah hanya satu ini pun 1.500. Lebih jauh, Supriyanto mengatakan produksi kedelai di Jateng mencapai puncaknya pada tahun 2018 dengan jumlah mencapai 166.000 ton. Namun seiring fluktuasi, harga produksi kedelai ada di bawah 100.000 ton. Sedangkan kebutuhan kedelai di Jateng defisit 555.000 ton per tahun. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Deni Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Tim Indonesia berhasil meraih 2 medali emas perdana di cabang olahraga boccia pada ASEAN Para Games 2023 Kamboja. 2 emas tersebut disumbang Muhammad Afrizal Syafa yang turun di nomor individual BC1 dan Giska Zayana yang turun di nomor individual BC2. Dua atlet boccia Indonesia, Muhammad Afrizal Syafa dan Gisha Zayana, menyumbangkan 2 emas perdana untuk Indonesia di cabang boccia dalam ASEAN Para Games 2023. Rizal yang turun di nomor individual BC1 mampu mengalahkan atlet boccia peringkat 2 dunia asal Thailand, Witsanuwat Pradit dengan skor telak 10-0 di National Sport Complex Basketball Hall, Komplek Olimpik Stadium Phnom Penh, Kamboja, Selasa 6 Juni 2023. Tak lama berselang, Gisha yang turun di nomor individual BC2 mengalahkan atlet Vietnam Nguyen Nai Uyen lewat pertandingan sengit dengan skor tipis 6-5. Hasil ini disebut pelatih tim boccia Indonesia, Islahuzaman Nuryadin, melampaui target 1 emas dan pertandingan yang dilakoni Gisha merupakan mukjizat dari Tuhan. Kelemahan anak itu memang di NN terakhir memang kalau tertekan seperti itu, jadi down, jadi kita hanya memberi semangat aja agar supaya main loss. Kami sampaikan bahwa permainan tidak ada yang dibebani, semua atlet saya memain untuk main loss semuanya. Sementara itu, Rizal mengaku masih tidak menyangka dia mampu mengalahkan atlet peringkat 2 dunia dan menyumbang emas perdana bagi Indonesia di cabang olahraga ini, karena selama bertanding ia merasa kesulitan mengatasi perlawanan Thailand. Ya diajak lagi, nempel diajak lagi, nempel diajak terus. Strateginya gimana sih Pak dari awal? Strateginya penting arah bola nutup posisi jalannya Witsanu tadi. Tuh. Yang bikin kamu percaya diri itu apa? Kamu kan tahu tadi awal kamu tuh peringkatnya. Saya tadi udah pasrah, saya serahin ke Tuhan. Takut tadi soalnya bolanya tinggal 1, jadi udah kayak pasrah aja gitu. Seneng nggak nyangka karena ini emas pertama saya ya. Di Indonesia nggak dapat tapi di negeri orang saya bisa dapat. Tidak hanya 2 emas, tim boccia Indonesia juga menyumbang 2 perunggu pada 6 Juni 2023. Juga masih berpeluang menambah medali pada hari Rabu 7 Juni 2023. Hingga hari ini, tim Indonesia sudah mengoleksi 99 emas, 83 perak, dan 54 perunggu. Hasil ini membuat Indonesia kokoh di puncak klasemen sementara perolehan medali emas Para Games 2023. Dari Phnom Penh, Kamboja, Rejalul Fikri, Syamsul Rizal, Kantor Berita Antara, mewartakan. Akang Teteh, demikian Beja Antara hari ini. Tetap saksikan Beja Antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Saya Anissa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.